Hal-hal yang diskenariokan oleh Bapak Surya Paloh ini menurut saya tidak akan terjadi jika Anies Rashid Baswedan bisa berpikir lebih waras, bisa berpikir lebih jernih, dan bisa berpikir lebih kritis. Namun, karena nafsu dan ambisi yang begitu besar untuk ingin menjadi calon presiden di bangsa ini, maka Anies Baswedan pun terperangkap. Mampus kan jadinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semenjak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai capres dari Nasdem, ada pemandangan baru. Perubahan ekspresi wajahnya yang sangat terasa. Tidak seperti biasa, ada guratan beban di sana. Terlihat Anies Baswedan bagai orang yang dipaksa untuk memenuhi dulu seperangkat syarat sendirian sebelum dia kemudian bisa mendapatkan keinginannya. Sekilas, Surya Paloh seperti memberi kelonggaran untuk mencari pendamping. Padahal hakikinya Anies Baswedan diberikan tanggung jawab yang sangat berat dan tidak biasa dia lakukan sebelumnya. Anies Baswedan harus melakukan serangkaian tindakan yang sejatinya adalah tugas dan tanggung jawab Nasdem dan petinggi-petingginya. Dia dipaksa untuk bertemu Demokrat untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Namun, dengan kondisi syarat yang disodorkan Demokrat harus mempersunting Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ini tentu tidak mudah karena ada PKS di sisi lain yang menjadi kewajiban tersendiri untuk diajak berkoalisi agar presiden threshold 20% itu bisa terpenuhi. Anies pun harus bisa memaksa agar PKS rela menerima AHY menjadi pasangan Anies. Surya Paloh secara tidak langsung mau memaksa Anies Baswedan untuk memuluskan kesepakatan antara Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Bagaimanapun caranya. Bisa saja menjadi perlu nego tingkat tinggi dan intrik tingkat dewa. Tapi tetap harus dikerjakan oleh Anies Baswedan kalau memang dia masih mau jadi calon presiden. Ini hal yang selalu dihindari Anies Baswedan selama ini. Dia sudah terbiasa cuci tangan atas semua keputusannya yang kontroversial dalam memerintah Jakarta. Dia terbiasa membiarkan orang lain untuk bekerja keras, lalu dia tinggal mengklaim hasilnya kalau itu pun bagus, atau melemparkan tanggung jawab kalau hasilnya di luar ekspektasi. Tapi dalam tawaran kesepakatan dengan Surya Paloh, dia harus mengambil alih sebagai pengambil keputusan dan kelak mau tidak mau harus bertanggung jawab atas hasilnya itu. Partai Nasdem memang bilang calon wakil presiden terserah dari Anies Baswedan. Tapi kalau Anies salah langkah, maka koalisi pun akan bubar jalan. Tiket calon presiden pun tidak didapat. Tapi kalau Anies Baswedan bisa mempersatukan Demokrat dan PKS dengan segala peluang pilihannya, artinya patut diduga ada intrik-intrik politik, deal-deal politik
yang sudah terjadi. Dan itu pelan atau cepat akan menyandra Anies Baswedan kelak. Maka pada dasarnya Anies Baswedan sudah masuk dalam skenario berlian Surya Paloh. Anies harus berhasil mendapatkan presiden threshold buat Partai Nasdem dan koalisinya. Dengan begitu, Anies Baswedan sudah membantu mendongkrak elektoral buat Partai Nasdem dan koalisinya. Bahkan, Anies Baswedan harus mampu untuk meyakinkan pendukungnya selama ini untuk menjilat kembali ludahnya masing-masing dan mulai melabeli Nasdem dengan label partai halal. Partai yang sudah bertobat dari membela penista agama. Kalau tidak mampu, maka tiket calon presiden akan hilang begitu saja. Maka perubahan ekspresi dari wajah Anies Baswedan belakangan ini dapat memberikan kita gambaran bahwa bagaimana sebenarnya karakter dari Partai Nasdem dan orang per orang di belakangnya. Hal yang diskenariokan oleh Bapak Surya Paloh ini akan tidak terjadi jika seorang Anies Baswedan ini bisa berpikir lebih waras, bisa berpikir lebih jernih, dan bisa berpikir lebih kritis. Namun, karena nafsu dan ambisi yang begitu besar untuk ingin menjadi calon presiden di bangsa ini, maka Anies pun masuk perangkap. Manusia yang pandai merangkai kata tanpa aksi nyata ini akhirnya masuk dalam perangkap licik yang dijerat oleh Surya Paloh. Anies pun linglung seperti tikus yang masuk ke dalam lumpur. Selamat buat Bapak Anies Baswedan. Selamat menikmati kehidupan baru yang sudah dijerat oleh Surya Paloh ini. Kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap berpikir kritis, khususnya menjelang Pilpres 2024 nanti. Segala macam hasutan, segala macam propaganda, mari kita waspadai bersama. Kita berpikir lebih jauh, berpikir untuk anak cucu kita kelak, agar Indonesia ini selalu damai, Indonesia ini selalu aman. Mari kita ciptakan persaudaraan di sesama anak bangsa. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.